Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini Bapa kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu di sepanjang pagi. Hingga siang ini kami boleh kembali merasakan indahnya sukacita dalam damai-Mu. Saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu, membaca Alkitab. Kiranya firman ini selalu menguatkan kami untuk terus melangkah di dalam hidup kami dan dapat diterangi oleh firman-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, dengan urapan Roh Kudus-Mu kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31. Dan Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Paulus di Malta yang berbunyi demikian. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dahsyat, ular saja tidak bisa menyentuh Paulus. Dia tidak mati karena ular tersebut. Hebat, karena dia memang benar-benar dilindungi Tuhan. Walaupun seekor ular menggigit. Nah kan, puji Tuhan. Kemudian Kisah Para Rasul 28 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop baru. Paulus tiba di Roma yang berbunyi demikian. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Kemudian Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-29 dengan perikop baru.
Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma yang berbunyi demikian. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku minta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin dengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Jadi ya saudara-saudara, jangan heran ya, dari zaman dulu, zaman rasul-rasul dulu, dari zaman perjanjian lama pun banyak penolakan kepada Tuhan ya, apalagi sejak kedatangan Yesus. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini adalah orang-orang Yahudi sendiri, bahkan mereka lah yang menolak Yesus. Tapi tidak apa-apa, karena kalau Tuhan sudah mengubahkan hati mereka, kita bisa buat apa? Kita hanya manusia. Jadi kita pahamlah mengapa Tuhan belum menjamah mereka, karena kekerasan hati mereka, belum mengubahkan mereka, karena pilihan mereka sendiri. Mereka tidak mau percaya. Orang-orang Yahudi ini merasa paling benar, paling suci di dunia, padahal mereka harusnya tunduk ya kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya kepada umat manusia, kepada bangsa Yahudi, kepada semua umat manusia supaya menjadi percaya. Tapi ini adalah pilihan, kita semua tak bisa dipaksa, karena nanti kelak tiba saatnya penghakiman. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya sudah mendapat hukumannya, yaitu binasa. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan hal ini dalam janji-janjinya, barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup kekal. Artinya pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, pada saat kita mati juga, kita pasti akan bersama Tuhan di Firdaus bersama orang-orang yang percaya. Yang gak percaya lewat, gak bisa kumpul sama kita kalau sudah di luar dari kita. Mereka binasa dalam dosa-dosa mereka karena mereka gak mau percaya. Sedangkan kita yang sudah ditebus, kita semua gak usah repot-repot nyebrang ke neraka. Kita asal bertobat ya, yang penting pertobatan dulu. Biarpun kita Kristen, kalau gak mau bertobat ya sama aja dengan orang-orang yang gak percaya. Pertobatan itu penting. Kemudian Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma, yang berbunyi demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya,
dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini inti dari ajaran kita, saudara-saudara. Kita memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sangat penting. Bukan perdebatan yang dipentingkan zaman ini, tetapi kita memberitakan kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita berbuat kasih. Karena kegenapan dari hukum Taurat adalah kasih. Kasih kepada Tuhan yang utama, dan yang kedua kepada sesama manusia. Oke, Tuhan Yesus memberkati firman siang menjelang sore hari ini. Semoga kita semua selalu diberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali. Kami telah memahami, mendengarkannya, dan juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kami bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, karena hanya Engkau yang patut kami tinggikan, muliakan, dan kami agungkan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang bertata di hati dan jiwa kami, yang selalu mengajar kami berdoa setiap saat dalam segala keadaan pencobaan dan rintangan hidup, supaya kami dapat melalui setiap detik perjalanan hidup kami dengan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyucikan hati kami untuk selalu seturut dengan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dan inti dari kehidupan kami adalah pertobatan. Karena sukacita sorga ketika seseorang bertobat, sukacita di bumi juga ketika semua manusia memuji menyembah Tuhan Allah yang benar. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, haleluya. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita sore hari ini. Immanuel.